Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tema 3, subtema 2, kelas 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tema persatuan kesatuan dalam keragaman sosial budaya Indonesia. Anak-anakku semuanya, negara kita Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan kehidupan sosial budaya yang beraneka ragam. Nah, untuk itu kita harus selalu bersatu padu untuk melestarikan, menjaganya agar tetap lestari. Adapun beberapa tradisi upacara adat yang ada di Indonesia yang dapat kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa, diantaranya yang pertama adalah kegiatan sekatenan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan upacara sekatenan ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hasil jerih payah, hasil panen dari masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Adapun tradisi upacara adat yang berikutnya yaitu upacara nadran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cirebon sebagai bukti rasa syukur atas hasil alam yang melimpah, terutama hasil laut. Tradisi adat yang ketiga yaitu tradisi tiwah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak sebagai penghantar atau menghantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa jasad dari liang kubur menuju sebuah tempat yang bernama Sandung. Ritual ini bisa dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat setempat yang bisa mendatangkan devisa negara, di mana hal ini juga bisa dijadikan sebagai sarana silaturahim untuk mengenal antara satu suku bangsa dengan bangsa yang lainnya atau antar masyarakat daerah satu dengan daerah yang lainnya sehingga bisa tercipta rasa persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Tradisi tiwah ini biasa dilakukan oleh masyarakat Dayak yang berada di Pulau Kalimantan. Upacara adat yang berikutnya yaitu upacara kebo-keboan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi sebagai bentuk rasa syukur dan memohon agar diturunkannya hujan untuk segera memulai pekerjaan di bidang pertanian. Di samping keempat tradisi upacara adat yang Bu Guru sebutkan, ada berbagai macam tradisi upacara adat di Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk mempersatukan, memperkokoh rasa kesatuan persatuan bangsa Indonesia. Cara menyikapi perbedaan keragaman budaya yang ada di negeri kita yang pertama adalah menghargai segala pemikiran hasil karya budaya karsa dari berbagai individu yang berbeda-beda dan berbagai daerah yang memiliki ragam budaya masing-masing. Yang kedua, menghormati segala apa
yang dilakukan atau segala apa yang dihasilkan dari masing-masing daerah. Yang ketiga, melestarikan budaya baik dengan cara mengadakan festival, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempelajarinya baik lewat media elektronik maupun lewat media cetak. Hidup berdampingan meskipun memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus selalu hidup berdampingan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya sehingga tercipta kerukunan hidup antar warga negara meskipun kita berbeda. Selanjutnya, kita harus menerapkan selalu sikap toleransi dan tolong-menolong dengan sesama karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Cara melestarikan keragaman sosial dan budaya yang ada di negeri kita, yaitu melestarikan budaya dengan cara mengadakan festival kesenian daerah, mengadakan berbagai lomba kesenian daerah, memperkenalkan kesenian daerah pada masyarakat dunia, baik lewat bidang pariwisata maupun bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya. Cara yang kedua, mengajarkan budaya kepada orang lain dengan cara mendirikan sanggar tari atau budaya, membukukannya, serta kita harus selalu menghindarkan sikap kedaerahan pada saat kita mengajarkan kebudayaan kepada orang lain. Kita tidak boleh mengedepankan budaya daerah sendiri dibandingkan dengan budaya daerah yang lainnya, karena masing-masing kebudayaan daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, memperkenalkan budaya ke negara lain baik lewat media elektronik maupun media cetak, baik melalui dunia pariwisata ataupun mengirimkan duta wisata ke berbagai negara internasional untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara luar negeri. Yang keempat, tidak terpengaruh budaya asing. Hal ini harus kita laksanakan karena dengan tetap melestarikan budaya sendiri bukan berarti kita tidak mau menerima budaya asing. Kita tetap bisa menerima budaya asing dengan jalan memilah-milahnya mana yang baik untuk diterapkan atau agar bisa berbaur dengan budaya kita sehingga budaya kita akan tetap lestari dan tidak menganggap budaya lain itu rendah dibandingkan budaya sendiri. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dengan keragaman budaya yang kita miliki tidak menjadikan penghalang untuk terus bersilaturahmi baik antar individu, masyarakat, daerah maupun antar bangsa. Dengan keragaman budaya menjadikan persatuan dan kesatuan menjadi lebih kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Anak-anakku semuanya, sebelum berpisah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiasilah selalu rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, selalu sholat berjamaah bersama keluarga. Jangan lupa lakukan cuci tangan pakai sabun setiap selesai beraktivitas dan terapkan selalu pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.